Di sebelah kiri saya ini ada, waduh, tokoh antik. Saya sangat menghormati beliau, Pak Eko Galgendu, dan ini saya sudah berdiskusi cukup panjang dan saya mendapat beliau adalah penasehat spiritual Presiden Jokowi, dan saya senangnya beliau mau dideklar itu sebuah ini apa, aduh, sebuah kehormatan. Iya, jadi Pak Eko Galgendu ini penasehat spiritual. Kalau saya bukan penasehat spiritual, saya ini penasehat politik dari jauh lah ya kan gitu. Tapi akhirnya masuk penjara kan gitu. Nah, Pak Eko Galgendu ini tentu kita ingin mendapatkan insight dari beliau tentang peristiwa ini, wabil khusus tentang tentu Pak Jokowi sendiri menarik. Tapi sebelum ke sana, mohon Pak Eko berkenan sedikit bercerita kepada kami, Pak Eko. Bagaimana sih Pak Eko masuk ke Pak Jokowi, atau apa yang kemudian dilakukan dengan Pak Eko ketika pertama kali Pak Eko berhubungan dengan Pak Jokowi? Saya sih mendapat informasi beliau begini begitu sama Pak Eko. Nah, ini mudah-mudahan media jadi tahu. Nggak apa-apa, namanya memang begini teman-teman. Semua tokoh politik, pemimpin negara itu pasti punya penasihat spiritual. Enggak, tapi dalam konotasi positif ya, dalam konotasi positif gitu, itu. Bang. Karena politik itu kan 3D, duit, doa, dukun. Enggak, doa. Saya melihat Pak Eko dari sisi doa. Saya juga punya penasihat spiritual, tentu saja kan, orang tua kita, guru-guru kita. Monggo Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tadi pertanyaan Bapak Moderator supaya kita menceritakan dulu latar belakang kita, atau menempatkan dulu posisi kita. Bapak dan Ibu semuanya, ada sesuatu hal beban berat yang kemudian kami pikul sewaktu kami tanda tangan di sebuah akta notaris di tanggal 18 Maret tahun 2003. Yang menandatangani 7 orang. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua adalah sampean dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubuwono 12. Yang ketiga adalah Cokor di Gede Agung Suyase. Yang keempat adalah Habib Cirsin. Yang kelima adalah Biku Sri Panya Faro Mahatera. Yang keenam adalah Mas Yuli, yang sebenarnya dia mengganti posisi Pak Ruslan Abdul Ghani. Yang ketujuh adalah saya sendiri, Eko Srianto. Dan sejak saat itu secara aklamasi Gus Dur sama Sinuwun memberikan kepercayaan kepada kita sebagai ketua. Apa yang saya pahami? Yang saya pahami adalah meneruskan apa yang menjadi harapan cita-cita daripada Sri Susunan Pakubuwono 12 dan Gus Dur. Untuk apa? Untuk bangsa dan negara ini. Itu di tahun 2003. Di mana pastinya kami mencari dan terus mencari satu kalimat yang dipesankan Sinuwun almarhum kepada kita. Cari dan temukan orang-orang yang mempunyai niat tulus dan jujur untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Pertemukan mereka untuk membahas kewibawaan dan harkat martabat bangsa negara yang runtuh. Kami mencari siapa pemimpin yang bisa kemudian menjaga kehormatan dan martabat bangsa dan negara. Di dalam proses itu, tahun 2004, saya bertemu kembali dengan Pak Jokowi. Di dalam proses itu, karena kami menanggung beban, tanggung jawab moral spiritual dari seorang raja dan seorang wali kalau kita menyebut Gus Dur, maka ada nilai yang kemudian menjadi makna tersendiri. Sehingga ada peristiwa spiritual yang kemudian kita lakukan terhadap Pak Jokowi. Dan karena peristiwa spiritual yang terjadi tahun
2004 di bulan Oktober saya pun harus melakukan suatu tanggung jawab puasa 20 tahun sampai tahun 2024 bulan Oktober. Sampai kemudian kami mendampingi dari wali kota sampai kemudian gubernur. Di saat kemudian menjadi gubernur itulah bahwa tanggung jawab seterusnya sebagai ketua yang kemudian menanggung tanggung jawab dari Sri Suhunan dan Gus Dur mencari figur siapa yang sekarang mesti menjadi pemimpin nasional Indonesia ke depan. Ya, siapa yang mesti menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disitulah sebenarnya awal mulanya. Disitulah sebenarnya tanggung jawab yang mesti harus kami pikul. Dan kami yang pada suatu pemahaman para Raja Sultan, maka sekarang ini sangat menarik. Sewaktu beliau memberikan kita suatu tema, yaitu nasib trah daripada Jokowi. Karena kami dari para Raja Sultan, kata trah itu berasal dari kata T yang berarti turunan, rah adalah darah yang penuh dengan nilai kebesaran dan keagungan. Jadi kalau kita bicara trah, maka kita bicara darah turunan yang memiliki kebesaran dan keagungan. Dan dalam diskusi ini kita akan membicarakan bahwa kata trah berasal dari kata rah. Rah ada hubungannya dengan satu kata yang disebut raja atau raja. Diskusi hari ini akan menentukan apakah Jokowi bisa kemudian menjadi Raja Jawa atau tidak. Kita mulai pastinya dari filosofi spiritualnya dulu. Sewaktu saya memahami sebuah nama dari Yusuf Kalla, karena nama adalah doa dan harapan. Kata Yusuf secara nilai diartikan Tuhan akan menumbuhkan, Tuhan akan meningkatkan. Kalla artinya adalah kekuatan yang memiliki suatu dasar landasan yang kuat. Jadi Tuhan akan menumbuhkan, Tuhan akan meningkatkan kalau kita sebagai manusia memiliki dasar landasan suatu kehendak tujuan yang kuat. Kebetulan siapapun calon presiden yang menggandeng Bapak Yusuf Kalla dapat kemudian menjadi presiden. Dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai kemudian Bapak Joko Widodo. Permasalahannya sekarang, orang yang kemudian bisa meningkatkan dan menumbuhkan, bahkan mengembangkan karena memiliki dasar landasan yang kuat sudah dipotong. Sudah kemudian dalam nilai yang lain sudah diingkari oleh orang-orangnya Jokowi sendiri. Maka dalam nilai itu pastinya langsung atau tidak langsung, kalau ini menyangkut nasib daripada trah Jokowi, maka trah Jokowi sudah memotong sejarah orang yang pernah memberikan jasa yang baik, nilai yang baik, nilai yang bisa menumbuhkan dan mengembangkan seseorang yang kemudian dapat menjadi seorang presiden. Dan saya adalah orang yang pertama, kalau Jokowi tidak bersama dengan Yusuf Kalla, maka Jokowi tidak akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan sekarang beliau sudah dipotong. Kedua, segala permasalahan, apalagi orang-orang besar,
ditentukan oleh pilihan hidupnya sendiri. Pilihan hidup itulah yang disebut nas pilihan, yang akan menentukan yang namanya nasibnya ke depan. Jadi sebenarnya siapa yang menentukan berlanjutnya, berkembangnya nasib daripada terah Jokowi tergantung Jokowi sendiri. Tetapi permasalahannya, dia sudah memotong orang-orang yang sudah membesarkannya. Kedua, kita ingat, kami yang berhubungan dengan para raja sultan di Nusantara, Bapak Ibu semuanya tahu, kenapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu bisa sampai kemudian ke-10? Karena dia berikrar, karena dia berjanji akan terus bersama-sama dengan para pendukungnya, menyatu dalam suatu kesetiaan dan ikatan. Demikian juga Sri Susuhunan Pakubuwono bisa sekarang mau menuju ke-14, karena dia berikrar, karena dia berjanji dengan para pendukungnya. Demikian juga Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegaran sekarang sudah menuju ke-10. Sri Mangkunegara pertama yang kita sebut dengan nama Pangeran Sambernyowo, dengan nama asli Raden Mas Said, juga membuat ikrar. Ikrarnya sangat dikenal dengan istilah tiji tibeh, artinya mati siji mati kabeh. Pertanyaannya, apakah kemudian Pak Jokowi melakukan hal tersebut? Mati. Kedua, dalam konsep Sri Mangkunegara, beliau juga kemudian punya konsep yang namanya Tridharma. Dalam bahasa Jawanya adalah duwe rasa hangrungkepi handarbeni mulat salira hangrasawani. Artinya adalah duwe rasa hangrungkepi, kita harus punya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara ini. Hangrungkepi artinya adalah rasa bertanggung jawab dan selalu kemudian mawas diri dan introspeksi, baik secara pribadi maupun secara kepemimpinan, yaitu bangsa dan negara. Pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu semua, apakah kemudian Bapak Jokowi dan terahnya ini memiliki kemauan untuk kemudian merasa memiliki bangsa dan negara ini? Tidak. Jawabannya ya atau tidak ya? Apakah kemudian keluarga Pak Jokowi ataupun Pak Jokowi punya rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini? Ya, ini. Ketiga ya, apakah kemudian Pak Jokowi dan keluarganya selalu mawas diri dan introspeksi? Tidak. Apakah kemudian Pak Jokowi mengikat janji kesetiaan dengan para pendukungnya sehidup dan semati? Tidak. Kalau tidak, berarti Pak Jokowi tidak akan pernah menjadi raja. Karena raja harus bisa mampu meneruskan apa yang menjadi darah keturunannya, karena pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Jadi kita tegaskan bahwa istilah Raja Jawa itu tidak berlaku, karena dia tidak setia terhadap para partnernya. Dia tidak setia khususnya dalam hal ini Pak Yusuf Kalla. Dia tidak setia terhadap para relawannya. Dia tidak setia pada keikhlasan daripada para pendukungnya. Maka kemudian nasib terah Jokowi kemungkinan akan kemudian tidak bisa tumbuh, akan kemudian tidak bisa meningkat,
alias nyungsep. Ini saya sebentar, saya agak bingung ini. Saya yang bicara ini Pak Eko atau Panembahan Senopati ini ya, gitu kan. Ini kelihatannya luar biasa ini. Kita harus berterima kasih kepada Pak Eko atau siapapun yang sedang ada di dalam Pak Eko, begitu. Pak Eko, sebagai penasihat spiritual, bagaimana, kan tidak ada bekas penasihat spiritual, dan saya yakin tetap memiliki koneksi lah, seperti apa beliau yang lebih paham. Apa yang saat ini dirasakan oleh Pak Jokowi dan keluarga dalam kondisi, kita ngelihat dari jauh Pak Eko, kalau saya melihat dari jauh, kelihatan ada aura wajah mukanya dan lain-lain. Informasi apa yang Pak Eko miliki, Pak? Saya pakai bahasa bumi saja ya. Jimara hanatara tuma mahatara tuma karana lahanatatu. Jika engkau bisa kemudian menipu siapapun orang, maka engkau tidak akan bisa menipu Tuhanmu. Karena Tuhanmu akan kemudian menunjukkan suatu tanda-tanda dari apa yang sebenarnya terjadi pada dirimu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dari kalimat ini tergambar suatu jelas bahwa mungkin manusia bisa menipu manusia yang lainnya, tetapi Tuhan akan memberikan tanda-tanda kalau kemudian orang itu melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Dalam hal ini pastinya yang kelihatan saja, kita ini punya musuh satu, itu sudah pusing. Punya musuh dua, lebih pusing lagi. Punya musuh 10, tambah mumet. Punya musuh 70, tambah mumet. Nah, kalau kemudian dimusuhi oleh sedemikian banyak orang, sudah mumet, pusing. Pusingnya bukan hanya 7 keliling. Akhirnya sebenarnya apa yang menjadi kebijakan seorang pemimpin yang sebaiknya? Kebijakan seorang pemimpin yang sebaiknya adalah mujara hanatara tuma mihatara janara hanatami katara nantu. Hormatilah dan layanilah apa yang menjadi keinginan dari setiap hati di dalam jiwa bangsamu. Rengkuhlah mereka dan kemudian ajaklah. Karena disitulah kepemimpinan itu berada. Karena disitulah jiwa bangsa itu ada. Dan disitulah Tuhan akan menyatu dalam kepemimpinan bangsa dan negaramu. Baik.